Saya Franciscus Jatiwijaya, saya dari lingkungan Markus. Kesibukan sedang menjalani kuliah. Nama saya Francisca Septiana Permatasari, panggilannya Septi, dari lingkungan Markus. Kesehariannya kuliah. Nama saya Cecilia Natania Naladusti, biasa dipanggil Lala, dari lingkungan Angela. Kesibukannya ini masih sekolah sama yaudah itu aja. Halo guys, nama lengkapku Martinus Brian Aprilianto, biasa dipanggil Brian, dari lingkungan Yakobus. Kesibukan tugas sekolah. Saya Victor Joko Trianto dari lingkungan Ricardus, Paroki Gereja Santo Paulus Prenggolayan, Yogyakarta. Saya kesibukannya sekarang pensiunan, lalu di rumah ya paling mengerjakan apa di rumah, ngetik-ngetik makalah. Perkenalkan, nama saya Istiarti, dipanggil Ati. Saya mengajar di SD Negeri Panembahan, SD Keputaran 2, SD Suryo Diningratan 1 sebagai guru mata pelajaran pendidikan agama Katolik. Lingkungan saya dari lingkungan Angela, Merici, Santo Paulus Prenggolayan. Nama saya Anto, dari lingkungan Maria Marta, dulunya Ricardus, sekarang tinggal di lingkungan Maria Marta. Kesibukan sehari-hari berjualan online, kerajinan perak. Nama saya Suster Maria Anuncia PRR, biasa dipanggil Suster Anun. Ya, selain sebagai seorang biarawati, saya sebagai seorang mahasiswi yang saat ini sedang studi di Universitas Sanata Dharma, program studi keagamaan Katolik. Kematian mungkin bagi saya sendiri. Akhir dari kehidupan manusia. Kita bisa melihat di dalam ayat 29 ya. 29 di situ kita kembali ditekankan bahwa Kristus akan datang. Arti membaca tanda-tanda zaman dan bahwa waktunya sudah dekat. Di mana ya, bumi dunia gitu kayak hancur jadi satu dengan tanah, terus makhluk hidupnya mati. Di sini kita saudara yang sejak kebangkitan Kristus, janji keselamatan itu sebenarnya sudah diwujudkan, dan itu tidak dirancang oleh manusia, tetapi itu sudah diwujudkan oleh Allah Bapa sendiri. Dan Kristus akan datang kedua kalinya di dunia untuk menyelamatkan umat manusia yang percaya kepadanya, baik itu yang Kristiani maupun yang tidak, tetapi yang percaya kepadanya. Pastinya saya akan menjawab soal waktu, di mana akhir zaman itu waktu di mana kita mau mempersiapkan diri saat ini untuk waktu yang akan datang, di mana akhir zaman itu akan berkisah tentang kehidupan mana yang benar dan kehidupan mana yang tidak benar, di mana di akhir zaman itu akan melihat suatu keadilan, akan memilah kehidupan-kehidupan yang kita perbuat di waktu saat ini. Sedikit takut, tapi ya kita kan harus berserah seperti Bunda Maria. Sebagai manusia tentunya ya, sebagai manusia umumnya tentunya pasti takut akan kematian. Pasti takut akan kematian dan takut nantinya aku sesuk ning neraka apa ning surga. Pokoknya tuh ada intinya tuh kita harus berserah kepada Tuhan dengan seperti Dia mau Tuhan berfirman seperti apa, ya kita harus ikut. Itu pasti ada pertanyaan. Tetapi karena kita juga sebagai orang Kristiani, kita bahagia karena kita mempunyai Yesus Kristus, Sang Penyelamat, juga menebus dosa-dosa kita. Berkaitan dengan akhir zaman, bahwa perasaan yang muncul ya, mendengar kata akhir zaman itu kalau anak-anak sekolah itu kalau saya beri kisi-kisi itu senang, wah ada kisi-kisi gitu ya, lalu dia belajar dengan sungguh-sungguh. Lah kalau mendengar kata akhir zaman pasti ada perasaan, tentu saja akan ada perasaan cemas, khawatir, lalu gelisah.
Nah, lalu akan berpikir apa ya yang harus saya lakukan? Karena itu sesuatu yang belum tidak pasti terjadi kapan ya, tidak pasti waktunya. Dulu kecil itu belum tahu ya, akhir zaman itu ya kayak ibarat kiamat aja lah seperti itu. Tapi kiamatnya itu nggak tahu identik dengan apa, yang intinya itu Tuhan datang untuk menjemput kita orang-orang baik, dan yang jahat akan dipisahkan seperti itu. Walau kalau saya kembali ke masa lalu itu mendengar kata akhir zaman saja saya jarang sekali, bahkan tidak pernah kiamat gitu ya, boleh dikatakan kan kiamat ya bagi lalu kata besok naik kiamat tahun 2000 loh itu akan terjadi. Lalu saya kiamat ki opo gitu ya, jadi membayangkan sesuatu yang saya tidak tahu gitu ya. Ya baik. Jadi kalau waktu kecil ketika saya mendengar kalimat dua kata ini akhir zaman, yang terlintas dalam pikiran saya itu bahwa waktu saat ini, dunia saat ini akan segera berakhir. Entahlah kita semua akan mati ataupun dunia ini akan tidak ada lagi seperti itu. Jadi saya itu lebih merasa takut ketika masa kecil itu dengar akhir zaman sudah tiba, akhir zaman telah datang. Itu saya selalu berpikir misalkan akan ada banjir, di mana banjir tsunami itu akan menelamkan kita semua dan kita semua akan mati dan bumi ini akan tidak ada lagi seperti itu. Menurut saya tuh kalau Tuhan Yesus memperingatkan manusia ya karena agar kita diselamatkan. Jadi Tuhan udah ngingetin dulu biar kamu tuh nggak jatuh ke dalam dosa gitu. Jadi waktu hari pengangkatan di terakhir tuh bisa sama-sama diangkat ke surga begitu. Yesus mau supaya saat ini kita mengisi waktu kita dengan hal-hal baik, di mana hal-hal baik yang kita usahakan itu kita lebih merefleksikan pengalaman hidup kita. Pengalaman hidup kita yang kita merasakan pengalaman hidup ini, saya lebih banyaknya tidak menggunakan waktu-waktu saya dengan baik. Ya supaya kita bersiap-siap kayak tobat gitu, kembali mendekatkan diri dengan Tuhan. Mengingatkan kita kembali seperti dulu, kita masih kecil itu kan kita suci bersih gitu kan. Jadi ya kalau bisa itu hidupnya ya, kalau bisa itu hidup yang seturut firman-Nya gitu aja. Jadi seturut perkataan firman-Nya, kehendak-Nya, supaya kita itu juga memimpikan surga, jadi bukan semata-mata untuk dunia. Kalau menurutku sih ya itu, biar kayak mereka tuh tetap ingat sama Tuhan, tetap ada pada jalannya gitu, biar kalau suatu saat terjadi itu mereka udah siap gitu. Mengapa itu perlu disampaikan? Supaya kita itu tahu bahwa besok itu akan ada akhir zaman. Apa yang sudah aku persiapkan untuk akhir zaman itu. Membantu teman kayak misalnya kayak ada acara gini ya, misalnya acara PA gitu ya, ikut nggak ketang nyumbangin ide gitu kan, kayak berbuat baik. Hal-hal kecil ya? Ya hal-hal kecil tuh di mata Tuhan jos. Simpel ya, simpel sebenarnya, tapi juga susah. Simpel susah. Ajaran Kristus, cintailah musuh-musuh seperti dirimu sendiri. Aku kan iseng itu pas gontok-gontokan. Dia mesti mangkal toh. Tapi kudu kon mencintai, kudu kon mengampuni. Saya juga begitu. Tapi saya juga berusaha. Satu ya, yang harus kita bangun, harus kita siapkan itu sebagai orang tua gitu ya, sebagai orang tua ya mempersiapkan diri konsisten dengan hal-hal yang baik tadi, konsisten berbuat baik untuk sampai kepada tujuan ya, untuk sampai pada tujuan, yaitu saat itu akan datang kita sudah oke. It's okay Tuhan. Yang kita persiapkan ya
ini ya, apa hubungan kita dengan Tuhan. Hubungan kita dengan Tuhan itu apakah sudah baik? Dalam arti kita sering berdoa, sering ke gereja atau enggak, terus kita menyayangi sesama, orang tua, teman-teman, terus membantu orang lain seperti itu. Jadi yang harus kita bangun seperti itu. Itu bukan pertanda akhir zaman ya Mas, tapi hanya sebuah peringatan kepada kita. Menurut saya ini tanda sebagai kita untuk menjadi teguran. Teguran dari Tuhan, ya dari Allah, bahwa kita untuk harus selalu dekat dengan Tuhan tadi, menjalin relasi dengan Tuhan dengan cara buat baik, mendengarkan sabda, melaksanakan sabda Tuhan, dan seterusnya dan seterusnya. Mungkin salah satunya, salah satu pertanda akhir zaman. Itu pengingat ya, seperti pengingat kita ya, bahwa ini dunia ini sudah tua, jadi kita itu harus merawat gitu kan, karena kita sudah melenceng dari hidup kita yang dulu. Harusnya Tuhan itu kan memang memberikan segalanya untuk dikuasai, termasuk binatang, alam, tapi kan kita tidak boleh semena-mena, jadi kita harus benar-benar merawatnya kan. Jadi ya, itu seperti itu. Kalau menurut aku enggak. Belum. Karena yang di Alkitab tulisannya matahari bakal gini gitu. Ya udah sih kayak misalnya kan kayak udah menuju ke perpecahan gitu ya, kayak perpecahan sama kayak bumi lama-lama udah mulai nggak bisa ditinggali gitu kan, juga mungkin ya, bisa menuju ke sana gitu. Udah rusak. Ya, saya Budre Flavianus MTB, tinggal di Jeruk Legi, Yogyakarta. Ya, selain mendampingi orang-orang muda yang mau menjadi religius, saat ini mengajar mereka juga dan juga bantu beberapa tulisan menjadi editor spontanitas. Ya, saya berpikir bahwa di dalam gereja khususnya itu beragam macam umat, dari segi pengetahuan atau intelektual, bahkan juga pengalaman iman. Dan menarik kalau mereka bisa menjawab tema ini dengan cara mereka masing-masing, supaya tidak ada jawaban tunggal seolah lalu dibenarkan menjadi amin, yes itu jawabannya, tapi beri ruang mereka untuk bisa memberi kesempatan untuk bisa berbicara. Dan menurut saya bahwa pengetahuan sekarang itu di mana saja kita bisa dapat, dari pengalaman, dari mana saja, bahkan juga dari media-media yang lain. Dan menarik kalau ini menjadi tarik kesimpulan atau menjadi benang merah, yes seperti ini yang kita mau. Dan menurut saya itu media itu universal, maka saya beri kesempatan pertanyaan ini supaya dengan bebas mereka menjawabnya. Seperti itu Mas. Menurut saya menarik, yang pertama itu saya tertarik dengan dari pengalaman dulu ya. Jadi pengalaman mereka untuk mengenal gereja Katolik itu orisinil banget. Jadi cuma jangan terjebak, jangan sampai nanti kesombongan rohani, karena di luar sana juga punya pendapat yang beda tentang akhir zaman. Tapi paling tidak di sini lebih kekerasan kita sebagai pengikut Yesus, bahwa yang mau ditujukan di sini adalah meneguh, menguatkan, dan juga mengarahkan tentang kehidupan kita sendiri. Lalu yang berikut adalah anak-anak muda yang menjawab ya menurut pengalaman mereka. Dan kita tidak juga ada standar bahwa jawaban orang muda ini keliru, enggak. Lalu biarkan mereka juga berpikir secara kognitif, atau juga ruang akademisi sangat luas buat mereka. Lalu yang terakhir adalah dari biarawati juga ternyata tidak kalah jauh juga semacam titik kiblat. Artinya ini pengalaman penghayatan akhir zaman di luar biara seperti ini, di dalam biara seperti ternyata sama ya. Dimana di sana termotivasi bahwa sebelum kita berakhir dari dunia ini memang harus hidup lebih baik, macam warning oleh Yesus buat kita lewat sabda akhir zaman seperti itu. Oke, baik teman-teman dan orang muda Katolik di mana saja berada, dan juga orang-orang yang mencintai Yesus ya. Nah, hari ini kebetulan kalender liturgi yang ke-33 sebagai penutupan tahun liturgi dalam gereja Katolik ya, tahun 2021, seolah-olah akhir dan mau menjelang pesta Raja Sunda Alam dan juga Advent. Nah,
kita tahu bahwa di masa kecil seringkali kita mendengar cerita atau obrolan dari orang tua atau orang dewasa, ya bisa saja untuk menakutkan kita. Tapi kadang-kadang cara mereka membawa kita seolah-olah masuk ke ruang mereka untuk percaya. Dan ternyata kita juga tergoda di postmodern, bukan di modern. Artinya setelah modern, banyak sekali media-media yang menampilkan untuk menakutkan kita di masa kecil. Rupanya narasi-narasi ini kadang-kadang kita tidak kuat dan tidak yakin kalau cerita-cerita itu menakutkan. Jadi pengalaman menakutkan waktu kecil itu sangat mempengaruhi orang untuk bisa berpikir, bertindak, sampai mengatakan amin, saya percaya itu. Nah, misalnya kita di sini mau melihat dalam media, misalnya arwah yang berkentayangan. Itu kan menakutkan, membawa kita, bagaimana kalau nanti saya mati, apakah bisa hidup kembali dan bisa menakut-nakuti orang. Ini media seperti ini harus hati-hati, di mana bukan untuk mengabar kebaikan, tapi mengabarkan ketakutan. Nah, sadar tidak sadar, kita tahu bahwa pada diri kita juga yang saat ini sedang berziarah, para saudara dan saya sendiri juga, tidak menutup kemungkinan bahwa akan saatnya kita mengalami seperti itu. Lalu muncul sebuah pertanyaan, apakah saya kelak boleh hidup berbahagia bersama dengan Tuhan di surga atau menikmati istana keabadian di surga? Lalu apakah dosa-dosaku selama hidup ini dapat diampuni? Ya, saudara-saudara terkasih, bacaan hari ini menarik sekali ya, karena mengisahkan akhir zaman. Jadi menggambarkan bahwa betapa dahsyatnya akhir zaman itu. Dan bacaan itu seolah-olah seperti bagaimana orang bangkit dari kubur dan menerima pengadilan terakhir dan bisa memisahkan menurut perbuatannya. Tapi sebelum kita meneruskan renungan ini, kita juga harus menerima beberapa kelompok di masyarakat yang kita hadapi saat ini. Terutama di postmodern, bukan modern, di postmodern. Ya. Jadi kita menerima paham akhir zaman menurut masyarakat. Yang pertama masyarakat pluralisme ya. Jadi masyarakat berbagai agama, mereka juga punya pandangan yang sama ya. Paham yang sama juga, tapi ada juga paham yang berbeda tentang akhir zaman. Dan itu mereka yakin bahwa pada saatnya nanti akan dikumpulkan di surga dari agama apa saja. Nah, kalau kita menerima perbedaan dan pluralisme dalam pandangan tentang akhir zaman, saya kira keberagaman seperti ini menjadi kekayaan buat kita. Dan jangan lupa, selain masyarakat pluralisme di hadapan, di sekitar kita, ada juga masyarakat multikulturalisme. Jadi mereka melihat tinjauan dari budaya masing-masing. Tradisi-tradisi itu sangat kuat tentang bencana alam, tentang kematian, tentang konflik, tentang permusuhan, tua-tua adat dan lain-lain. Itu dikaitkan erat dengan bahwa ini loh simbol atau petanda atau penanda bahwa kita memang sudah akhir dari dunia ini. Nah, narasi-narasi dalam budaya tertentu di masyarakat multikulturalisme itu juga punya kekuatan sendiri dan mereka tidak berdiri sendiri karena masing-masing punya cerita atau kisah sendiri. Bahkan sampai ramalan-ramalan tentang kematian, bahwa nanti kamu mati seperti ini. Sampai juga lewat mimpi, imajinasi. Bahkan juga sampai mengatakan nanti tanggal 12, bulan 12, 2012, pukul 12 akan mati semua. Nah, kekuatan kata, kekuasaan kata, kuasa kata oleh tokoh tertua dalam budaya tertentu diyakini, diimani oleh kelompok tertentu. Dan kalau ini tidak hati-hati, memang iman kerdil, iman lumpuh buat kita. Lalu bagaimana kita dengan orang Katolik sendiri dalam hal ini? Lalu yang berikut, kita juga harus menerima paham dari masyarakat intelektual. Mereka ini akademisi yang kuliah, ilmuwan, bisa juga penelitian, bahkan seniman. Kita coba lihat dulu ya, yang akademisi atau penelitian. Kita kalau membaca kembali, terutama teman-teman di SMA, kalau tidak salah pelajaran geografi ya, di kelas 10 atau ya kelas 10 tentang teori Big Bang. Ya. Teori Big Bang ini kan ditemukan oleh Stephen Hawking. Dia katakan memang bahwa proses penciptaan langit ini memang sudah berapa miliar tahun lalu dan akan terjadi letupan-letupan dan akan menjadi penciptaan baru. Dan ini sangat bahaya bagi orang-orang yang memang begitu romantisme dengan pengetahuan. Dan saya kira teori ini gereja juga secara arif, bijaksana untuk menerimanya karena memang mereka lebih pada pengetahuan yang mereka terima tentang proses revolusi bumi itu yang akhirnya terjadi gempa bumi, vulkanik, dan juga lain-lain. Jadi
menurut Stephen Hawking ini bahwa alam semesta ini muncul karena ledakan singkat inflasi. Artinya ledakan yang maksud sini adalah terjadi sepersekian detik lah ya setelah ledakan besar, dan Big Bang itu sendiri akan muncul. Dan ternyata saudara, teori ini bisa menarik kesimpulan yang mana ledakan besar ini menjadi penyebab terbentuknya alam semesta beserta isinya. Masih belum terbukti kebenarannya. Mengapa demikian? Karena dari pihak gereja mau mengatakan begini, bahwa alam itu misteri, alam itu rahasia Allah yang menciptakannya. Tidak mengurangi kemuliaan Allah, tidak menambah kemuliaan Allah sebagai sang pencipta. Dan akhirnya memang sampai sekarang pun tidak terjadi ledakan yang begitu dahsyat seperti teori. Jadi teori ini dipatahkan oleh ahli-ahli teologi atau juga orang-orang yang memang begitu fanatisme tentang akhir zaman ini. Lalu jangan dilupa juga bahwa ruang kedua itu para seniman ya. Seniman itu membuat film bermacam-macam untuk menakutkan buat kita, dan gereja juga harus siap ya, seperti misalnya film The Omen di tahun 76 dan juga film Stephen King tahun 98 tentang tanda-tanda akhir zaman dengan gempa bumi, dengan perang. Lalu dunia itu memang berakhir. Nah, media seperti ini memang main peran untuk bisa menarasikan kembali. Lalu lagi-lagi saudara, bagaimana dengan kita yang percaya kepada Kristus? Apakah kita tergoda dengan media seperti itu? Kembali kepada diri kita sendiri. Lalu yang berikut adalah kita sendiri. Nah, ruang ketiga inilah orang beriman, secara spesial itu orang Katolik. Nah, dalam gereja Katolik, pertama kita mengakuikan tradisi, dan dalam kitab suci bicara tentang akhir zaman, kalau kita bisa mereduksi kembali dari penjelaman, itu sudah terjadi bisa zaman Nuh, bisa juga waktu Musa, ya perang-perangan seperti itu, dan zaman Yesus luar biasa, pembunuhan terjadi. Dan kalau memang kitab suci sudah menulis demikian, apalagi yang kita saksikan lagi hal itu, tinggal kita percaya. Nah, ternyata di lingkungan gereja kita sendiri itu adalah fenomena yang saat ini menjadi tren di antara kita, bahkan juga brand untuk bicara mengapa itu terjadi. Ya, misalnya selain konflik antar etnis selama ini, bisa juga gempa bumi. Lalu yang paling dahsyat adalah di tengah pandemi seperti ini, seolah-olah saudara menyadarkan kita kembali untuk hadir di ruang iman sendiri, bahwa ini adalah tanda atau pertanda kita harus bertobat. Kita menuju jalan yang benar dan yang tepat. Saudara-saudara yang terkasih, harapan dari kita semua adalah supaya sabda hari ini yang dilukiskan oleh Markus bab 13 ayat 24 sampai 32 ya, tentang akhir zaman seperti ini yang memang disimbol dengan pohon ara yang mati, tidak mengurangi, sekaligus tidak mengurangi dan menambah gagasan dari ketiga kelompok tadi ya, baik akademisi maupun kelompok intelektual atau kelompok budayawan atau lain-lain. Tapi mau dikatakan sini bahwa Markus sendiri ya, dalam Injil Markus secara terang-terangan mendeskripsikan bagaimana gambaran akhir zaman dengan melukiskan seperti matahari akan menjadi gelap, bahkan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit, para malaikat akan mengumpulkan orang-orang pilihan Allah. Nah, muncul lagi sebuah pertanyaan bagi kita, kira-kira mendengar seperti ini ya, saya atau teman-teman atau umat beriman, muncul dalam hati kita, kira-kira bagaimana ya kalau kita sudah kematian? Nah, ini dia. Kalau dalam katekismus gereja Katolik, ada 3 jalan yang kita harus lalui dari akhir kehidupan. Tapi sebelum ke sana saudara, kita melihat dalam diri kita sendiri. Ada masa kelahiran kan bukan? Masa kehidupan dan masa kematian. Nah, di akhir kematian ini kita tidak siap. Ternyata di katekismus ada lanjutannya, yaitu selain orang suci, orang kudus yang memang langsung ke surga menurut standarisasi iman kita, gereja kita, ternyata tahap kedua juga sebelum ke surga harus diambil pencucian untuk bisa memilah tadi, memilih, pilah-milah penting untuk mana perbuatan yang baik, mana yang jahat, dan itu ditentukan ini untuk neraka, ini untuk surga. Lalu pertanyaan ini bahasa manusia. Tidak, di dalam kitab suci juga Yesus juga mengatakan demikian, akan menjadi ketak gigi ketika Anda atau saya sendiri ada di neraka seperti itu. Jadi 3 jalan untuk kesucian, butuh perjuangan atau pengorbanan. Lalu di mana letak akhir zaman saat sekarang? Ya, seperti keberagaman jawaban tadi bahwa tanda atau pertanda sudah hadir lewat alam. Tapi sebagai orang beriman kita yakin, pertama, selain tadi terima abu, tapi yang lebih kuat, lebih dahsyat adalah ketika kita dibaptis. Nah, kita sudah mengambil bagian dari wafat, ya, kematian atau sengsara Yesus Kristus. Mengapa demikian?
Karena ketika dibaptis, kita ikut tenggelam bersama manusia lama kita menjadi manusia baru dan bangkit. Ya, di sini menjadi kekuatan bagi kita. Jadi akhir zaman di sini selain dipaham oleh tadi mereka yang gejala alam atau peristiwa masa lalu yang saat ini sedang berbicara, tapi mereka yang sudah mati sudah merasakan demikian. Mengapa? Karena mereka sudah menyerahkan diri atau bersatu dengan Allah karena sudah setia dengan Kristus ini dan mereka mendapat hak mahkota surgawi. Lalu hal ini nampak dalam pelayanan dalam hidup gereja kita saat sekarang. Lalu bagaimana kita yang sedang berziarah untuk mengharapkan akhir zaman itu? Iya, akhir zaman kita mengharapkan semuanya pada kedatangan kedua kali Yesus yang terjadi pada diri kita. Untuk itu pelayanan kita apapun di dalam gereja, ya, liturgi, sakramen, sekali lagi tidak mengurangi atau menambah kemuliaan Allah, tapi kita ingin memulihkan kembali relasi kita dengan Allah. Menyediakan batin kita untuk bahagia dalam peziarahan di sisa kehidupan seperti ini. Nah, inilah persiapan untuk menjawab akhir zaman itu. Bukan tunggu akhir zaman baru kita bertobat. Nah, ini salah satu bagaimana strategi supaya tidak ditakuti. Jadi Injil hari ini bukan menakutkan, ya sebagai manusia pasti menakutkan ketika kita dengar, tapi semacam peringatan, warning bagi kita semua, siapa saja bahwa ketika itu sudah terjadi, kita sudah siap dan Yesus menjadi milik kita. Saudara yang terkasih, sekali lagi, tanda akhir zaman mungkin sudah dapat kita rasakan dan tanda-tanda yang selama ini kita juga mengalami sendiri, terutama dalam kehidupan sehari-hari. Semoga kita dapat mempersiapkan diri untuk berjaga-jaga menantikan akhir zaman. Kita dapat mempersiapkan dengan hal positif terhadap diri kita, terutama iman kita yang berkembang dan memekarkan sampai pada Yesus. Apakah kita siap menanti atau menikmati akhir zaman? Amin.